Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat sobat Iskom, bertemu lagi dengan saya Ica di sini di program acara Kata Dokter. Yang dimana kalau di program acara Kata Dokter nggak bakalan mungkin aku sendiri di sini. Nah, di depan saya sudah ada Dokter Imelia Andianto yang kita panggil saja Dokter Imel. Beliau ini adalah dokter beauty klinik di Rumah Sakit IMC Cikarang. Kita sapa langsung ya buat Dokter Imel yang ada di hadapan aku ini. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak. Sehat, Dok? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan yang lumayan cukup jauh ya, Dok ya. Dan juga ditemani dengan rintik hujan ya, Dok ya. Nah, di sore hari ini boleh dong untuk pembukaan kita akan membahas apa nih di program acara Kata Dokter nih, Dok? Kalau untuk sekarang kita bahas tentang yang namanya photo aging. Berarti artinya kerusakan kulit wajah itu diakibatkan karena sinar UV, Mbak. Gitu yang paling banyak gitu. Nah, mengenai sinar UV itu kan tidak mengenal orang ya. Itu bisa bisa terkena sama kayak dari anak pelajar kayak gitu ya. Orang dewasa juga. Nah, kita mungkin yang belum pada tahu nih, kita akan bertanya langsung seberapa bahayakah gitu ya. Seberapa bahayakah kalau misalkan sinar matahari terpapar langsung ke wajah kita. Nah, tidak perlu menunggu waktu yang lama, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Dok. Bagaimana kalau misalkan sinar matahari itu dapat berdampak sebenarnya pada kesehatan kulit kita sih, Dok? Kulit wajah ya. Sebenarnya kalau untuk bilang kesehatan kulit wajah nih, Mbak, sebenarnya memang makin usia kita makin mengalami penurunan gitu ya. Jadi penurunannya tuh bisa karena dua faktor, bisa karena faktor intrinsik, bisa karena faktor ekstrinsik gitu ya. Kalau intrinsik tuh berarti dari kita, misalnya karena ya kita hormonal atau sistem imun yang turun misalnya kan, atau juga karena ya misalnya faktor lainnya radikal bebas dan lainnya. Kalau faktor ekstrinsik itu biasa dari situ, dari sinar UV, dari stres, dari gaya hidup kita yang tidak sehat misalnya, kemudian dari penggunaan kosmetik yang mengandung alkohol misalnya, atau mengandung merkuri gitu kan. Nah, itu penurunan fungsi kulit sendiri. Tapi kalau misalkan sinar UV itu biasanya memang dia bisa merusak kulit yang namanya photoaging, bahkan sampai bisa menimbulkan lesi prakanker. Itu kalau resiko besarnya ya dari sinar UV ya. Tapi sebenarnya sinar UV nggak melulu negatif sih. Kan ada positifnya juga. Kalau misalnya kita berjemur kan 10-15 menit pagi hari, itu kan juga ada efek buat sintesa vitamin D. Sehingga ya bagus juga untuk kesehatan tulang dan gigi juga ya. Gitu. Nah, mungkin yang belum tahu kan dokter juga mengatakan ya kalau misalnya tidak semuanya sinar UV itu berdampak negatif ya. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih tahu sebenarnya dampak negatif itu bisa di jam berapa sih kalau misalnya kita kejemur gitu, Dok? Jadi sebenarnya memang harus dihindari itu adalah sinar matahari di atas jam 10 sampai jam 3 sore. Itu yang sebenarnya yang sinar UV-nya sangat kuat sekali ya. Tapi mungkin kalau misalnya di antara jam 7 sampai jam 9 itu sebenarnya sinar UV-nya masih bagus buat kesehatan kulit. Makanya kenapa kita harus berjemur di pagi hari kurang lebih ya 10 sampai 15 menit cukup gitu. Berarti untuk orang-orang yang bekerja ataupun mungkin pelajar yang melakukan upacara ataupun apel pagi itu masih aman ya untuk melakukan berjemur kan gitu ya. Berjemur gitu. Tapi tetap harus menurut dokter itu harus tetap menggunakan sunscreen atau enggak sih, Dok? Nah, kalau misal penggunaan sunscreen ya penting sebenarnya sih gitu. Boleh pakai di masa remaja sampai dewasa, boleh pakai sunscreen. Bahkan anak-anak juga harus pakai sunscreen sebenarnya ya. Gitu. Oke nih, Dok, yang kedua, apa saja sih bahaya langsung dari paparan sinar UV sebenarnya untuk kulit wajah kita, Dok? Kalau bahaya langsung sebenarnya kita harus ngomongin tentang lapisan kulit nih, gitu kan. Kalau lapisan kulit kita sebenarnya ada 3. Jadi ada yang lapisan atas, tengah, sama paling bawah gitu ya. Kalau lapisan atas memang dia banyaknya tuh sel melanosit, sel pigmen kita gitu. Kalau lapisan tengah itu ada kita udah benar-benar ada kolagen gitu kan ya, elastin gitu kan, ada kelenjar keringat dan lain sebagainya. Nah, kalau sinar UV itu kena ke bagian lapisan atas, itu kita mungkin bisa menyebabkan namanya sunburn. Jadi luka bakar, kemerahan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kena bagian tengah, ya itu pasti dia bisa merusak kolagen, elastin, asam hyaluronat. Jadi kulit kita tuh jadi lebih cepat kendur, lebih cepat keriput, lebih cepat kusam, lebih cepat kering. Nah, itu penyebab dari sinar UV. Bahkan kalau misalnya dia kena sel DNA pada sel kulit, itu bisa aja menyebabkan cancer gitu. Nah, tapi misalkan
kadang-kadang nih keresahan saya sendiri nih, ini sedikit menambahkan ya, mungkin keresahan untuk kalian juga yang sedang menonton. Kadang sunburn itu kita sudah menggunakan sunscreen, tapi kita melakukan apa sih namanya, tidak sengajanya karena kita lagi berjemurkah di laut gitu ya. Nah itu untuk biar tidak sunburn itu apakah kita harus reapply terus sunscreennya atau gimana sih dok? Bener. Jadi kebanyakan sunburn tuh karena dia tidak ada perlindungan atau pemakaian sunscreennya salah mbak. Oh gitu, oke. Jadi harus di-reapply ulang, tergantung dari nilainya. Kalau SPF-nya kurang lebih 30, artinya ya memang harus di-reapply kurang lebih sekitar 2 jam gitu. Oke, berarti SPF-nya kita lihat dan dikhususkan kalau misalnya lagi di outdoor kayak gimana gitu ya. Kalau di laut kayak gimana gitu. Biasanya kalau di laut kan lebih panas gitu ya cuacanya ya. Jadi cari yang SPF-nya lebih tinggi sih. Oke, gitu. seperti itu ya. Terus selanjutnya dok, gimana sih caranya melindungi kulit wajah kita nih dari sinar matahari secara efektif gitu Bu? Kalau melindungi kulit kita dari matahari ya, memang kita harus pakai perlindungan. Jadi sebenarnya kalau di kulit kita itu ada namanya sel pigmen ya. Nah, sel pigmen itu sebenarnya dia perlindungan alami dari kulit sih, dari sinar UV. Tapi memang harus tetap di perlindungan dengan chemical dan physical. Misal kalau physical tuh ya mbaknya pakai kaos panjang atau celana panjang, pakai payung ya kan, pakai kacamata misalnya. Tapi kalau yang chemical itu memang penggunaannya tabir surya sih gitu. Itu untuk melindungi dari sinar UV. Oke, gitu. Berarti penggunaan tabir surya juga nggak cukup ya. Jadi harus ada perlindungan yang lain gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk mencegah penuaan dini nih dok, dari paparan sinar matahari yang bisa kita lakuin tuh apa aja sih dok? Kalau untuk penuaan dini ya, itu biasanya memang kita gaya hidupnya harus sehat sih. Jadi mungkin minum air putihnya harus banyak gitu kan, cukup tidur, atau mungkin konsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Karena kan kalau sinar UV itu dia merupakan radikal bebas gitu ya. Jadi si antioksidan itu menetralisir si dampak dari si radikal bebas itu. Ya kemudian dengan penggunaan upaya estetika misalnya di perawatan, misal 1 bulan sekali gitu kan. Ya itu sih. Nah, tadi kalau misalkan mengkonsumsi seperti minuman, sekarang itu kan udah banyak sekali ya kayak minuman-minuman kolagen, minuman-minuman kolagen yang diproduksi secara viral gitu ya di sosial media. Nah, itu memang aman dok atau gimana tuh dok? Kalau misalnya dia sudah BPOM misalnya sertifikasi misalnya ya boleh-boleh aja sih, tapi mungkin dari makanan juga cukup sih sebenarnya antioksidan. Jadi makanan kayak vitamin C, kayak vitamin D, misal vitamin A, nah itu juga penting sih gitu. Buah-buahan deh, sayur-sayuran gitu. Iya, jadi pola hidup sehat lah ya. Jadi pola hidup sehat dulu aja dibenerin gitu. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga mungkin ya, tidur yang cukup gitu, jangan buru-buru langsung didoping kolagen ya. Karena biasanya kalau untuk kolagen juga ya butuhnya untuk orang-orang yang memang sudah 30-an ya. Kalau misalnya masih muda kan kolagen masih tetap terproduksi dengan baik gitu ya, gitu sih. Nah, selanjutnya dok, ini banyak banget yang menjadi sebuah keresahan. Benar nggak sih dok, mengenai kalau misalkan kulit gelap itu lebih tahan sinar matahari daripada kulit terang gitu. Biasanya orang yang kulit putih kalau misalkan berjemur dikit kadang dia langsung kemerahan tuh atau jadi kayak kepiting rebus. Nah itu gimana sih dok? Iya benar. Jadi kalau misal orang yang dengan kulit gelap itu berarti kan sel pigmennya lebih banyak ya. Otomatis memang perlindungannya semakin besar dibandingin orang-orang yang kulitnya putih gitu kan. Berarti itu bukan mitos ya? Bukan mitos, benar ya. Tapi memang namanya sinar UV kan tetap aja ya bisa merusak kulit. Jadi walaupun punya sel pigmen yang banyak ya tetap aja harus ada perlindungan sih gitu. Tetap aja yang hitam juga harus pakai sunscreen, gitulah ya. Yang berkulit gelap juga tetap harus pakai sunscreen, berarti apalagi yang berkulit putih gitu ya, biar nggak kayak kepiting rebus kalau misalkan lagi ada aktivitas di luar kayak gitu ya sobat Diskop. Nah terus kita mau bertanya lagi nih, sejauh mana sih paparan sinar matahari sebenarnya berkontribusi terhadap yang namanya resiko kanker kulit? Jadi kalau misalnya sinar UV dengan cancer gitu ya. Kalau cancer sebenarnya kita harus ngomong tentang 3 macam. Jadi tergantung tempatnya nih cancer. Ada yang namanya basal cell carcinoma, ada squamous cell carcinoma, ada melanoma. Nah, paling banyak memang pada kasus tuh 60% di basal cell carcinoma. Tapi dia sifatnya memang lebih lambat gitu ya.
Terus yang paling membahayakan tuh yang melanoma. Walaupun dia cuma 10% dari kasus, tapi itu sangat berbahaya karena memang sinar UV itu langsung merusak si sel DNA kulit. Jadi pada saat sel muda itu alaminya tuh mendorong sel kulit yang tua tuh ke atas gitu ya. Pada saat itu terjadi kerusakan DNA, ya nanti lama-lama si sel mudanya ini mengalami pertumbuhan yang abnormal, sehingga dia nanti tidak dapat dikontrol pertumbuhannya dan bisa menyebabkan si lesi prakanker itu. Gitu. Seperti itu ya. Nah, terus juga kan kita dari tadi sudah ngomongin kayak mengenai SPF lah, terus UVA, UVB. Nah, kita nggak ngerti nih ya untuk sebagai orang awam mengenai perbedaan antara sinar UVA dan UVB gitu. Perbedaan dalam perlindungan kulit itu apa sih, Dok? Ya, kalau misalnya, memang kalau sinar UV ada 3 macam nih, Mbak. Ada yang UVA, ada UVB, ada UVC ya. Nah, kalau UV itu memang dia panjang gelombangnya tuh panjang, sehingga dia bisa nembus masuk ke bumi gitu lah ya istilahnya. Nah, tapi dia energinya itu lebih kecil. Ya, kalau sinar UVB itu memang dia panjang gelombangnya lebih pendek sih, tapi dia sebagian dia halangi dengan si atmosfer, tapi sebagian masuk, tapi energinya nih dia lebih kuat. Itu yang kedua ya. Kalau yang C biasa dia memang lebih pendek sehingga dia nggak tembus ke lapisan bumi gitu ya, jadi dia tertahan lah istilahnya. Tapi kalau misalnya sinar UVA itu dia bisa merusak lapisan atas dan lapisan tengah, sehingga bisa menyebabkan reaksi photoaging itu ya, kulitnya jadi kendur, penuaan dini lah istilahnya. Tapi kalau yang UVB karena dia energinya lebih kuat, dia bisa merusak sel DNA kulit, jadi dia lebih bisa menyebabkan si kanker kulit gitu. Nah, kalau untuk pemilihannya ya sebenarnya bisa kita lihat ya, kalau di sunscreen itu ada UVA ya kan, ada PA plus kita lihat ya, dan juga SPF. Nah, kalau SPF itu biasanya untuk melindungi dari sinar UVB. Tapi kalau PA itu untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet A gitu. Jadi semakin banyak plusnya itu semakin optimal dia melindungi gitu. Kalau SPF semakin tinggi berarti ya semakin panjang juga dia melindungi kulit dari sinar UVB gitu. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan buat sobat Diskom kalau misalkan bingung memilih sunscreen ya, Dok ya. Kadang saya juga kurang paham nih kayak plusnya tuh apa gitu ya, diperuntukkan untuk apa. Jadi kadang suka nanya ke si mbaknya, yang mungkin mbaknya juga kan bukan dokter kecantikan nih gitu, jadi dia akan menawarkan ya udah mbaknya outdoor apa indoor kerjanya, simpelnya kayak gitu paling menawarkannya. Nah, ini bisa menjadi referensi buat kalian kalau misalkan lagi bingung memilih sunscreen untuk yang kerja di luar atau banyak beraktivitas di dalam rumah gitu ya. Nah, terus sebenarnya, Dok, untuk memilih produk perawatan kulit yang efektif melawan dampak sinar matahari, gimana sih untuk cara milihnya gitu? Cara milihnya berarti misalnya kita bedain ya aktivitas kita apakah banyak di outdoor atau banyak di indoor. Kalau di indoor sinar UV tetap masuk melalui kaca ya kan, pintu-pintu jendela misalnya. Nah, itu SPF 30 cukup. Tapi tetap harus di reply setiap 2 jam sekali. Tapi kalau misalnya di outdoor berarti kan paparannya langsung ya dan lama. Itu dilihat sih, misalnya kalau misalnya ternyata kita pekerjaannya lebih dari misalnya 4 jam gitu ya, kita pilih misalnya SPF-nya 30 gitu ya. Berarti kan 30 kali kita paparannya berapa nih? 4 jam. 120 dibagi 60. Jadi sekitar 2 jam kita harus reply ulang kalau misalnya kita pilih yang SPF 30 dan di outdoor. Jadi nggak cuma pakai 1 kali terus sampai sore, itu nggak bisa. Jadi dia perlindungannya cuma 2 jam gitu. Itu yang pemilihannya ya. Yang kedua adalah kandungannya. Jadi pilih yang mineral. Jadi yang bisa kena zinc dioksid atau titanium dioksid. Jadi dia tuh memantulkan cahaya atau memecah si sinar UV itu gitu kan. Dan ternyata zinc oksid dan titanium dioksid itu juga efeknya adalah untuk kolagen juga. Jadi untuk antioksidan juga. Jadi pilih yang ada zinc oksid atau titanium dioksid gitu sih. Nah, tadi juga kita sempat ngobrol ya. Ternyata kalau pakai sunscreen itu harus di reapply. Tidak bisa dipakai 1 kali pagi doang terus nyampe sore. Termasuk saya juga baru tahu ternyata itu harus ditacap lagi gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan udah beres cuci muka, saya biarin nggak pernah di reapply nih, Dok. Jadi tetapnya timbul tuh flek gitu kan, kok kulitnya kering gitu kan. Itu ya bisa menjadi salah satu penyebabnya. Oke deh, sekalian nih, Dok, kadang pengen tahu juga nih kalau misalkan orang itu bisa disebut penuaan dini
Itu dari apa dilihatnya? Apakah dia jadi mukanya terlihat banyak flek atau agak turun atau gimana, Dok? Ya, kalau penuaan dini berarti kan umurnya masih muda. Umurnya masih muda, ya. Tapi kulitnya sudah ke arah itu gitu iya. ya. Jadi dilihat yang pertama adalah kulitnya kering. Oke. Ya. Yang kedua, kok masih muda udah keluar misalnya wrinkle, kerutan. Oh, kerutan. Ya. Okay. Atau kok kulitnya kendur ya, gitu ya. Atau mungkin bisa juga timbul flek. Nah, itu tanda-tanda penuaan dini akibat si photoaging. Oh gitu. Kadang kalau ngaca juga, ini keriput bukan ya gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih, kalau misalkan peran asupan itu apa sih, Dok, dalam menjaga kesehatan kulit terkait dengan paparan sinar matahari? Perannya kayak gimana sih, Dok? Asupan. Ya, asupan nutrisi. Asupan nutrisi berarti ya kita harus konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak antioksidan gitu kan, untuk menetralisasi si radikal bebas itu. Okay. Misalnya makanan yang tinggi kandungan vitamin C ya, kayak strawberry misalnya, atau kiwi atau blueberry semacam itu sih. Atau misalnya kalau misalnya nggak terlalu banyak suka buah misalnya, atau merasa kurang makan buahnya, mungkin perlu suplemen sih gitu. Jadi suplemen yang mengandung ya vitamin C atau glutathione gitu kan, atau vitamin E itu boleh gitu. Nah, terus Dok, kalau misalkan nih kita udah terkena paparan sinar matahari dan baru menyadarinya kayak wah ternyata ini udah sangat berpengaruh kepada kulit kita. Untuk memperbaikinya itu bisa pulih total nggak sih, Dok, kulit kita itu? Untuk pulih total kita lihat dulu kerusakannya apa nih gitu kan. Kalau misalnya dia memang karena sunburn, kemerahan gitu kan, ya kadang-kadang kulit bisa menyembuhkan sendiri sih sebenarnya gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya dia flek yang agak bandel sih ya, nah itu memang ya harus pakai sunscreen. Yang kedua mungkin dengan ya upaya estetika sih gitu, dibantu gitu. Nah terus, Dok, kalau misalkan nih kita habis melakukan aktivitas outdoor nih, Dok, udah panas-panasan, bener nggak sih kalau kita tuh nggak boleh langsung cuci muka? Jadi kalau misalnya berkeringat gitu ya, panas-panasan, berkeringat, sebenarnya boleh-boleh aja sih. Karena kalau misalnya kita nggak cuci muka, kemudian keringat dan kotoran nempel di pori-pori, efeknya jadinya nanti malah jadi ke akne gitu. Oh gitu. Ternyata boleh ya. Karena sejauh ini sampai saat ini nih ya, kadang kalau misalkan kita habis upacara nih, Dok, kan kita kegerahan nih ya, mau langsung cuci muka. Jangan cuci muka langsung, tahu nanti jerawatan. Gitu ada yang bilangnya, ternyata itu. Jadi kalau olahraga atau berkeringat kena kotoran tuh boleh-boleh aja kok. Boleh-boleh aja langsung berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, kalau misalkan ada nggak sih cara alami untuk mengatasi masalah kulit akibat paparan sinar matahari selain misalkan dia datang langsung ke klinik gitu, Dok? Cara alami mungkin kalau misalnya terkena sunburn misalnya ya, itu mungkin ya harus dikompres boleh. Dikompres air dingin boleh. Air itu dingin. Selama ya 10-15 menit untuk mengurangi peradangannya ya. Yang kedua mungkin bisa juga minum air putih harus banyak karena biar terrehidrasi gitu ya. Atau yang terakhir mungkin pakai aloe vera. Kan banyak moisturizer atau moisturizer yang memang dia fungsinya untuk menjaga kelembapan, karena uap airnya tuh hilang pada saat terkena sunburn gitu. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya, Dok, ya, seberapa sering seharusnya sih kita tuh memeriksa kulit untuk mendeteksi perubahan yang dapat terkait dengan sinar matahari, Dok? Kalau misalnya aku lebih arahnya kalau deteksi kulit tuh cancer biasanya ya. Karena kalau flek kan pasti jelas terlihat gitu ya. Kalau cancer biasanya kita kalau misalnya orangnya punya resiko genetik, misalnya riwayat dia cancer dari keluarga. Atau mungkin dia pekerjaannya lebih banyak outdoor gitu ya. Terus timbul misalnya lesi coklat atau seperti tai lalat lah. Oh ternyata kok tai lalatnya misalnya dalam setahun atau misalnya kurang gitu kok cepat banget ya berubah warna. Atau mungkin kok tambah besar ya gitu kan, ukurannya tambah besar. Atau warnanya tambah gelap atau perubahan warna. Nah itu harus dicek sih gitu. Takutnya memang itu gejala-gejala ke arah cancer gitu. Oke. Dok, kan dari tadi kita lagi membahas mengenai paparan sinar matahari. Nah, selain apakah cancer itu adalah efek jangka panjang yang didapatkan oleh orang yang sering terkena sinar matahari, apa ada yang lain gitu efeknya? Nah, bisa jadi
bisa ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya paparan sinar matahari itu kumulatif dari kita masih kecil loh. Oke. Kalau kita kena paparan matahari dari kecil terus sampai dewasa tanpa adanya upaya perlindungan, itu resiko kansernya lebih besar. Oh. Gitu. Itu yang pertama. Terus apa namanya? Yang kedua yaitu sih kalau misalnya ada apa namanya riwayat-riwayat itu juga memang meningkatkan ya gitu. Meningkat lebih itu ya lebih bahaya mungkin. Iya, lebih bahaya. Kemudian mungkin pengaruh dari penggunaan kosmetik mungkin yang mengandung merkuri itu juga hati-hati. Itu bisa juga menyebabkan ya. Itu juga bisa menyebabkan kanker kulit juga karena kita nggak tahu ya di dalamnya ada kandungan apa kan. Nah, Betul, itu juga betul. bisa menyebabkan toksisitas pada sel kulit gitu. Berarti untuk bayi yang karena kan bayi itu suka ada yang dijemur nih dok ya. Berarti udah ada sunscreen untuk bayi kan dok? Untuk boleh sih kalau sekarang? anak-anak boleh. Ya tapi kalau misalnya bayi nggak perlu pakai sunscreen, maksudnya dijemurnya kan di Iya, jam dijemur. pagi Iya, ya. di jam Nggak pagi. apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada Mungkin masalah. matanya aja sih yang ditutup. Matanya, gitu. oke. Nah itu kan udah banyak juga tuh yang produk-produk, tapi kalian harus lebih itu memilihnya ya dok Ya, ya. lebih Kalau bisa hati-hati. malah dicek dulu nih ke dokternya. Perlu nggak sih misalkan bayinya mau dibawa ke laut nih? Mau jalan-jalan gitu kan, perlu nggak sih dok kita pakai sunscreen nih anak kita biar nggak terpapar sinar matahari langsung. Nah itu boleh ditanyakan dulu gitu ya, apalagi produknya kan kita nggak tahu kalau untuk bayi gitu ya. Nah terus selanjutnya dok, seberapa penting sih pola hidup sehat, pola makan, pola tidur untuk menjaga kesehatan dan juga kecantikan kulit wajah kita dok? Kalau pola tidur memang dia berpengaruh terhadap kesehatan kulit ya, karena kalau misalnya kita kurang tidur nih, maka nanti tubuh itu akan mengeluarkan namanya hormon stres, dan ternyata hormon stres itu yang kita sebut sebagai kortisol itu dia menyebabkan kerusakan pada si kolagen dan elastin, sehingga sudah kita terkena matahari photoaging, kita kurang tidur juga, akhirnya ya pasti lebih cepat penuaan dini gitu ya. Yang kedua ternyata tidur itu menyebabkan mengeluarkan si growth hormone. Nah, growth hormone tuh fungsinya untuk mengembalikan atau dia menyembuhkan sel-sel kulit yang rusak pada saat terkena photoaging. Jadi memang tidur tuh harus tercukupi sih 7 sampai 8 jam setiap hari. Gitu ya, dan juga harus ya minum harus cukup, dan juga ya makanan-makanan yang mengandung antioksidan tuh juga memang berperan penting. Betul sekali. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai kebiasaan begadang, sadar ataupun tidak, kalau misalkan kurang tidur itu kulit muka kita tuh kusam. Ya, benar. Terus juga ada yang suka berjerawat. Itu karena emang aku rasain sendiri gitu dok ya. Kalau misalkan kurang tidur pas lihat kok kayak dekil gitu. Atau tiba-tiba berjerawat, ternyata ya memang kurang tidur, pola hidupnya lagi nggak sehat gitu. Nah terus selanjutnya dok, kalau misalkan kemarin kan ada yang viral dok mengenai razia di sekolah yang bawa makeup atau tapi yang kita lihat di sana tuh mereka pada bawa skincare tuh anak-anak sekolahnya. Nah mungkin di sini ada sebagian orang tua yang udah pada kolot lah, tidak bisa membedakan yang namanya skincare atau makeup gitu dok. Nah jadi skincare itu apa sih dok? Perawatan kulit wajah atau hanya untuk kecantikan aja gitu dok? Jadi skincare itu ya mungkin perawatan wajah ya. Mencakup ya misalnya sabun ya kan, kemudian sunscreen, kemudian agent photoprotector, agent whitening, itu semua disebutnya sebagai sunscreen. Kalau make up kan lebih ke arah memang dia make up ya, make up bedak, kayak gitu ya, foundation, lipstick dan lain-lain. Satu lagi memang kalau misalnya bibir itu juga harus dilindungi juga sih sebenarnya. Dengan lipstick yang mengandung SPF juga gitu. Berarti untuk hal yang viral kemarin tuh dok ya. Jadi kayaknya kasihan ke muridnya ya, itu skincare-nya pada dibuang-buangin, padahal itu mereka bawa sunscreen kayak gitu-gitu ya. Nah padahal itu penting banget kalau untuk pelajar, karena mereka kan banyak melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya dok ya. Nah terus kita sebagai perempuan nih pengen tahu juga dok, seberapa penting sih kalau misalkan kita ingin melakukan perawatan ataupun pengecekan ke beauty clinic gitu ya, ke dokter kecantikan, gimana sih dok? Jadi misalnya kalau misalnya bingung ya pasiennya dengan pemilihan krim atau jenis kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit kita gitu kan. Kalau misalnya biasanya sih kalau kulit-kulit yang berminyak itu lebih bagusnya pilih yang ke arahnya gel gitu. Tapi kalau misalnya kulit-kulit yang kering ya, yang kusam gitu kan, itu harus pilih memang yang lebih ke arahnya krim dengan bahan dasarnya asam hyaluronat dan juga seramid. Gitu. Nah kalau misalnya untuk perawatan ya boleh, kalau misalnya dengan pemilihan sunscreennya bingung atau gimana caranya supaya meningkatkan kesehatan kulit, itu juga bisa sih dikonsultasikan ke poli kecantikan gitu. Dok, sebenarnya di Rumah Sakit IMC Cikarang ini ada treatment apa aja sih di beauty clinic-nya dok?
Jadi di IMC Cikarang itu kita banyak treatment ya. Jadi dari facial kita ada, kemudian dari peeling kita ada, kemudian dari skin booster kita juga ada, bahkan laser kita juga ada, dan kita termasuknya lengkap sih gitu. Nah, terus sebenarnya dok, lebih bagus untuk melakukan facial itu berapa bulan atau berapa minggu sekali gitu? Mungkin orang-orang di luar sana kan belum tahu gitu ya, apakah kita harus setiap minggu kita melakukan facial, gimana tuh dok? Kalau misalnya untuk facial, sebenarnya kalau kulit kita tuh tumbuh setiap 28 hari sekali. Tumbuh ke atas sel kulit matanya di atas, dan itu harus dieksfoliasi. Jadi memang kalau untuk facial kita harus lakukan minimal 3 minggu sampai 1 bulan sekali gitu. Minimal 1 bulan sekali ya? 1 bulan sekali kita harus treatment. Baik itu dia facial ataupun dia memang eksfoliasi berupa misalnya chemical peeling. Oke. Nah dok, mungkin aku dan juga masyarakat di luar sana ya, khususnya yang lagi pada nonton juga nih, kayak pada nggak tahu kan, biasanya kalau yang namanya klinik kecantikan minimal tuh ada di ruko gitu ya dan dia tuh menyendiri gitu. Nah kok bisa sih di Rumah Sakit IMC Cikarang ini ada beauty clinic Cikarang gitu dok? Jadi memang di rumah sakit kita, di Rumah Sakit IMC Cikarang memang kita ada yang namanya IMC Beauty Clinic. Jadi dia khusus untuk perawatan kulit wajah. Dan yang pasti sebenarnya memang dia polinya tersendiri. Tersendiri, dan kita lengkap dengan terapisnya, bukanya juga dari pagi sampai sore, dan yang pasti konsultasi free. Jadi jangan takut karena kita juga menerapkan protokol kesehatan yang baik di situ. Untuk di Rumah Sakit IMC Cikarang kita memang ada treatment macam-macam. Itu kita ada facial, kemudian kita ada peeling, kemudian kita ada skin booster yaitu salmon DNA, kemudian kita ada HIFU untuk ngencengin ya, atau dengan slimming itu juga ada, kita namanya kavitasi, kemudian kita ada untuk radiofrekuensi kita juga ada gitu. Mungkin boleh sedikit aja bocoran untuk rate harganya, ramah nggak sih di kantong saya atau di kantong pelajar dok? Ya, jadi untuk dari harga, dari price memang kita bersaing sih dengan dengan yang ada di luar ya. Jadi memang ramah di kantong sih sebenarnya gitu. Nah, yang terakhir dok, gimana sih tipsnya untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita dari dokter? Boleh deh dijelaskan lebih banyak lagi dok mengenai kesehatan kulit wajah. Jadi sebenarnya kalau kita mau jaga kesehatan kulit kan nggak cuma satu malam aja langsung cantik gitu ya. Jadi memang perlu upaya-upaya dan perlu komitmen juga nih gitu kan. Dengan cara apa? Ya yang pertama dengan menggunakan sunscreen gitu ya. Sunscreen penting banget, tapi harus dilihat juga berdasarkan aktivitasnya, dan juga harus di reply ulang gitu ya. Yang kedua memang ya gaya hidup. Jadi ya maksudnya tidurnya cukup, minum juga cukup gitu kan, atau konsumsi vitamin yang untuk antioksidan gitu kan. Yang ketiga memang harus ada yang aku bilang tuh upaya estetika gitu. Jadi udah banyak banget ya estetika kan, perawatan gitu ya. Minimal facial boleh, atau kalau misalnya untuk penuaan dini karena photo aging biasa kita lakukan yang skin booster namanya. Nah itu bagus banget tuh buat kesehatan kulit gitu sih. Nah sebagai sempilan dikit nih dok, kalau misalkan mengenai perawatan seperti itu, untuk dokter Email sendiri itu di Rumah Sakit IMC melakukan treatment apa sih dok di sana? Kalau di IMC kita banyak sih, tergantung dari kondisi kulit wajah pasien biasanya. Kalau misalnya kulitnya kusam, kemudian dia banyak komedo, banyak jerawat, tuh boleh dilakukan facial gitu ya. Kalau kusam banget tuh gimana gitu kan, sel kulit matinya banyak, kita boleh lakukan peeling gitu. Tapi kalau misalnya flek itu bisa kita lakukan dengan skin booster, dengan laser gitu. Itu juga banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan buat masyarakat yang belum tahu ingin treatment nih sama dokter di Rumah Sakit IMC Cikarang, dokter praktek di sana hari apa aja tuh dok? Kalau aku prakteknya dari Senin sampai Rabu, dari jam 3 sampai jam 7 malam. Kemudian kita Sabtu dan Minggu kita juga ada. Minggu juga ada loh. Minggu juga ada ya. Jadi buat yang pada bekerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu juga bisa Minggu treatment juga ya. Boleh treatment. Buat teteh-teteh cantik silahkan mampir ya. Dan tentunya terima kasih banyak ya dok ya. Mungkin dari dokter sendiri untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan dok, atau mungkin dari saya ada yang kurang? Mungkin sih
Kalau misalnya dari saya ya mungkin kalau untuk menjaga kesehatan kulit ya memang harus butuh komitmen sih gitu kan. Jadi kalau misalnya bingung pemilihan krimnya gitu jangan milih apa namanya asal-asal gitu ya. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter dan boleh di apa namanya IMC Beauty Clinic di Rumah Sakit IMC Cikarang. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Dok ya. Mudah-mudahan kita ada waktu kembali untuk bertemu, entah saya yang kesana atau dokter yang kesana lagi. Di episode Kata Dokter lain waktu ya, dengan judul yang berbeda tentunya ya. Sehat-sehat dokter ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata buat dokter dan juga buat pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata dari kita berdua, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.